Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Frida Tuljana dengan NIM 1903211000029. Saya berasal dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan terkait stochastic frontier yang menggunakan TE effect model dengan studi kasus di negara Thailand terkait penanaman dan pertanian cabai seperti itu. Baik, judul yang saya ambil di sini yaitu berjudul Technical Inefficiency of Chili Farms in Thailand. Nah, kenapa sih saya mengambil studi kasus di Thailand? Karena kan di Thailand itu cabai itu sudah menjadi ciri khas di makanan yang pertama. Yang kedua, cabai ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Thailand. Nah, yang ketiga, kegiatan pertanian cabai ini terancam tidak efisien karena faktor petaninya. Ini asumsinya ya. Nah, untuk selanjutnya, latar belakang permasalahannya itu adalah khawatir ada terjadinya penyimpangan manajemen teknis pertanian gitu, sehingga akan menyebabkan proses dan produksi pertanian cabai ini tidak efisien kembali gitu. Apabila kegiatan pertanian cabai di Thailand tidak efisien, maka akan berdampak pada petani dan konsumen yang akan mengkonsumsi cabai itu sendiri. Itu. Jadi latar belakang permasalahannya yang cukup utama itu hanya satu, yaitu diduga ada inefisiensi teknis dalam kegiatan pertanian cabai di Thailand. Itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan dari penelitian ini. Jadi apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan utamanya itu ya hanya satu, yaitu menganalisis dan mengukur faktor-faktor yang menjadi penyebab inefisiensi pertanian cabai di Thailand gitu. Nah, dengan begitu kita ini akan mengetahui faktor apa saja sih yang diduga menjadi adanya inefisiensi teknis di pertanian cabai di Thailand, dan faktor apa saja sih yang menjadi penyebabnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari penelitian ini apa, selanjutnya kita ini akan masuk ke pembahasan terkait variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi variabel di sini digunakan untuk mengetahui penggunaan stochastic frontier-nya seperti itu. Nah, di sini peneliti menyebutkan beberapa variabel yang terdiri dari variabel X dan variabel Y. Untuk variabel Y-nya sendiri itu hasil produksi cabainya di Thailand dalam satuan kilogram. Untuk variabel X-nya di sini ada 4. Yang pertama lahan, yang kedua tenaga kerja dalam harian HUK, dan yang ketiga itu pupuk dalam satuan kilogram, dan yang X4-nya itu input lainnya. Seperti itu. Nah, di sini dengan adanya variabel ini kita nanti akan dapat menganalisis stochastic frontier-nya seperti apa. Dilihat dari standar deviasinya, minimum maksimumnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui variabel X dan variabel Y-nya dalam penelitian ini, kita itu menyebutkan tuh variabel-variabel apa saja yang diduga menyebabkan inefisiensi teknis di pertanian cabai di Thailand seperti itu. Nah, di sini peneliti menyebutkan ada 5 variabel yang diduga menjadi penyebab inefisiensi. Yang pertama itu variasi, yang kedua itu GAP, yang ketiga itu expirednya, yang keempat itu jenis kelamin petaninya, dan yang terakhir itu ukuran cabai seperti itu. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait summary statistik dari data yang telah saya ambil. Itu berdasarkan input-inputnya ya, baik variabel X dan Y-nya maupun variabel-variabel yang diduga menjadi penyebab inefisiensi teknis di pertanian cabai Thailand seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui terkait nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasinya setelah dilakukan pengolahan. Nah, di sini kita dapatkan nilai masing-masing dari setiap variabelnya, baik itu variabel X, variabel Y maupun variabel yang diduga menjadi penyebab inefisiensi gitu. Nah, di sini nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi akan menjadi bekal kita untuk menginterpretasikan kondisi pertanian cabai di Thailand seperti itu. Nah, untuk penjelasan terkait keadaan di lapang, apakah terdapat inefisiensi teknis atau tidak, saya akan menjelaskan terkait di slide selanjutnya.
Nah, berdasarkan tabel summary statistik terkait minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang telah dihitung, kita juga bisa mengetahui apakah ada kemungkinan ataukah tidak terkait pertanian cabai di Thailand bisa ditingkatkan apa enggak sih tingkat efisiensinya seperti itu. Nah, jika dilihat dari skor efisiensi perkiraan minimum adalah 0,02 dengan skor maksimumnya 1 dan skala rata-ratanya itu 0,45 dengan standar deviasi 0,27. Di sini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan untuk petani di Thailand ini meningkatkan tingkat efisiensinya di pertanian cabainya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tabel maksimum likelihood estimation result. Nah, pada slide kita sudah dapat melihat bahwa ada variabel-variabel yang kita gunakan, ada koefisiennya, juga standar errornya. Nah, di sini kan ada beberapa variabel tuh yang dianggap sebagai penyebab inefisiensi teknis. Nah, di sini yang pertama adalah varietas. Nah, varietas di sini digunakan untuk mengetahui pengaruh perbedaan varietas cabai pada teknis pertanian cabai di Thailand gitu. Jadi varietas cabainya yang dilihat seperti itu. Untuk yang kedua yaitu praktek pertanian dengan GAP. Itu dimaksudkan untuk menyelidiki pengaruh perbedaan praktek usaha tani terhadap inefisiensi usaha tani cabainya seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu pengalaman petani. Nah, pengalaman petani ini atau yang kita singkat EXP pada tabel ini digunakan untuk melihat seberapa besar sih pengaruh pengalaman petani terhadap inefisiensi teknis dari pertanian cabai di Thailand seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis kelamin petani. Ngaruh nggak sih gitu ya kelamin petani yang melakukan usaha tani cabai di Thailand seperti itu. Apakah kalau cewek itu menyebabkan adanya inefisiensi, apakah tidak seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ukuran lahan gitu. Nah, size. Ukuran lahan di sini digunakan untuk menguji dampak perbedaan gitu. Apakah jika lahannya besar apakah efisien, apakah jika lahannya sempit itu apakah tidak efisien seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat terkait penyebab-penyebab inefisiensi teknisnya seperti itu. Nah, jika dilihat pada tabel likelihood rasio tesnya, di sini untuk uji nilai gamanya ini sama-sama menolak H0 gitu ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa pada pengujian empiris itu terdapat kasus inefisiensi gitu ya di kegiatan usaha tani cabai seperti itu. Nah, setelah saya membahas terkait uji hipotesis yang tadi, saya akan membahas terkait per variabelnya, apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak kepada inefisiensi teknis di usaha tani cabai di Thailand ya. Yang pertama itu ada koefisien dari variabel variasi. Itu kan koefisiennya negatif tuh. Artinya apa? Produsen ini sudah menggunakan varietas yang baik seperti itu. Jadi varietas yang dia gunakan ini adalah varietas yang cocok untuk musim hujan seperti itu. Jadi apabila petani sudah memakai varietas bibit yang cocok, itu akan meningkatkan tingkat efisiensinya gitu. Dengan kata lain, produsen yang memiliki varietas bibit musim hujan ini cenderung mendapatkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi di manajemen pertaniannya gitu. Untuk yang kedua itu adalah hasil empiris untuk penerapan GAP. Nah, di penerapan GAP ini efeknya juga negatif pada inefisiensi teknis. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa petani yang menerapkan GAP di sini lebih efisien gitu secara teknis daripada mereka yang tidak gitu. Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan GAP di sini tidak menyebabkan pertaniannya itu efisien gitu ya. Nah, sebelum itu untuk variabel pengalaman bertani, jenis kelamin petani, sama ukuran lahan yang digunakan di sini nih tidak berpengaruh secara teknis terhadap tingkat efisiensi maupun inefisiensinya
usaha tani cabai di Thailand, seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang diduga menjadi pengaruh terhadap inefisiensi teknis pada kegiatan usaha tani cabai di Thailand itu ada penerapan GAP dan jenis varietas benih yang digunakan, seperti itu. Sedangkan expired atau lama usaha tani yang dilakukan oleh petani atau pengalamannya, serta ukuran lahan yang digunakan dan jenis kelamin petani itu tidak berpengaruh terhadap inefisiensi teknisnya, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.